5 perusahaan raksasa Amerika Serikat mulai dari Oracle hingga Amazon siap investasi lebih dari 175 miliar dolar Amerika. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 23,85 juta orang. Perancis akan mengakui Palestina sebagai negara pada sidang Majelis Umum PBB di September 2025 mendatang. Halo pemirsa, kembali bersama kami di Prime Market Highlights bersama saya Fajar Royong dan tentunya rekan saya Rosalin Chu. Iya, Fajar apa kabar? Ditanya apa kabar di akhir bulan yang kita tahu ini harusnya hari-hari yang menyenangkan gitu ya. Iya. Tapi kayaknya saya udah keburu pusing nih, Ca. Oh, kenapa? Sama harus bayar cicilan, bayar biaya-biaya. Oke. Padahal harusnya ini menjadi Jumat yang menyenangkan, tapi ya kita lupakanlah saja, nanti kita nikmati weekendnya. Ini tanggal 25 loh, udah 25 hari Jumat, harusnya Jumat berkah. Ya kalau misalnya ngomong-ngomong soal apa ya tadi akhir gajian, bulan ya. Ini kayaknya di e-commerce ini lagi banyak banget sale gitu ya. Itu yang seringkali membuat dompet langsung terkuras. Ocha, check out? Lebih baik check out saham aja kali. Wah, check out saham ini keren banget ya Ocha. Ini kalau kita lihat nih tadi IHSG memang masih wait and see begitu ya, di tengah memang tarif perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia juga masih wait and see, ada renegosiasi lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat tadi ada update terkait dengan pelemahan IHSG cukup dalam gitu ya di beberapa waktu sebelumnya, karena ada BBNI yang drop cukup dalam, ternyata labanya turun sekitar 5% dan berpengaruh terhadap sahamnya juga nih, turun cukup dalam. Mungkin bisa diamati juga nih apakah merupakan entry level yang tepat gitu ya. Oke, jadi weekend ini bisa untuk lihat-lihat lagi portofolionya gimana untuk kemudian berstrategi di minggu depan ya pemirsa. Dan pemirsa tentunya selain informasi yang tadi sudah kami hadirkan sedikit begitu ya, informasi update lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Iya, pemirsa Anda juga dapat menyaksikan kami melalui live streaming di idxchannel.com bersama saya Rosalin Chu. Dan saya Fajar Royong, inilah Prime Market Highlights. Ya, kita mulai dengan informasi pertama. Pemirsa, Indonesia mendapatkan komitmen investasi dari sejumlah perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Komitmen investasi Amerika tersebar ke beberapa sektor, diantaranya sektor energi bersih, teknologi digital, hingga layanan kesehatan. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan pangsa ekspor mencapai 11,2%. Selain itu, Amerika juga tercatat masuk top 5 investor yang menanamkan modal terbesar di Indonesia. Nilainya mencapai 3,7 miliar dolar Amerika. Komitmen investasi terbaru dari Amerika Serikat menunjukkan kepercayaan yang kuat terhadap prospek ekonomi Indonesia, terutama setelah kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade antara kedua negara. Komitmen investasi dari sejumlah perusahaan Amerika tersebut fokus terhadap sektor energi bersih, teknologi digital, hingga layanan kesehatan. Salah satu komitmen terbesar datang dari sektor energi, di mana ExxonMobil siap investasi pembangunan fasilitas Carbon Capture and Storage atau CCS senilai 10 miliar dolar AS. Di sektor teknologi, perusahaan raksasa Oracle, Microsoft, dan Amazon juga menyampaikan minat untuk memperluas operasionalnya di Indonesia. Oracle berencana menanamkan investasi sebesar 6 miliar dolar AS untuk proyek pusat data. Kemudian Microsoft akan membangun infrastruktur cloud dan artificial intelligence atau AI senilai 1,7 miliar dolar AS. Sementara Amazon juga akan memperkuat pengembangan fasilitas AI dan cloud dengan investasi mencapai 5 miliar dolar AS. Sementara investasi di sektor kesehatan, General Electric melalui GE Healthcare akan bekerja sama dengan Kalbe Pharma untuk membangun pabrik CT scan pertama di Indonesia dengan investasi tahap awal mencapai 178 miliar dolar AS. Komitmen investasi perusahaan Amerika Serikat tersebut menjadi modal dasar kesepakatan yang akan memperkuat keseimbangan internal dan eksternal, menjaga neraca perdagangan tetap terjaga, penciptaan lapangan kerja, serta memperluas perjanjian Agreement on Reciprocal Trade Amerika Indonesia. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan alasan kuat Indonesia tetap harus membeli 50 pesawat Boeing. Pembelian itu menjadi bagian dari kesepakatan diskon tarif resiprokal yang diberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Orang nomor 1 di Amerika tersebut akhirnya menurunkan tarif impor untuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.
Menko Airlangga menjelaskan pembelian 50 pesawat dari Boeing adalah kesepakatan lama. Ia menegaskan itu adalah kontrak Garuda Indonesia yang baru terkirim 1 pesawat. Kesepakatan itu sempat terkendala karena Garuda terjerat masalah korporasi. Ini membuat emiten berkode saham GIAA itu berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang. Hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara kini diklaim memberikan dukungan pendanaan kepada Garuda. Oleh karena itu, perusahaan plat merah tersebut bisa melakukan rekapitalisasi sebagai bagian dari proses restrukturisasi. Mendorong peningkatan logistik interkoneksi antar pulau. Tentu interkoneksi antar pulau kita memerlukan banyak pesawat, dan tentu salah satu selain yang bisa disediakan salah satunya dari Boeing agar kargo juga bisa berjalan, dan tentunya trade ini akan diikuti. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung fasilitas pembebasan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang hanya berlaku untuk produk dari sektor telekomunikasi, data center, dan produsen alat kesehatan yang menjadi kesepakatan dagang antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut Menperin, TKDN merupakan persentase nilai komponen lokal yang digunakan dalam suatu barang atau jasa yang diproduksi di Indonesia untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan impor. Ia memastikan pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap kesepakatan. Ini masih dibicarakan oleh kedua pemerintah. Ya, tentu pemerintah pasti, ya saya jamin akan selalu mengedepankan kepentingan nasional. Akan selalu mengedepankan kepentingan nasional. Itu bisa dipastikan. Ya, sehingga saya minta bahwa masyarakat, khususnya juga para pemain industrialis untuk sabar sampai kita mendapatkan detail kesepakatan antara kita Indonesia dengan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Laksono menanggapi soal transfer data pribadi yang disebut menjadi salah satu poin tertera dalam kesepakatan dagang antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat. Dave menegaskan setiap kesepakatan dengan negara manapun harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ia menerangkan bahwa Undang-Undang PDP telah memberi pemerintah landasan hukum dan otoritas khusus untuk memastikan perlindungan data pribadi dengan standar tinggi. Ketika ditanya soal kemungkinan renegosiasi kesepakatan tersebut, Dave menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, khususnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang terlibat langsung dalam perundingan dengan pihak Amerika Serikat. Pihaknya masih menunggu penjelasan teknis terkait hal tersebut dari pemerintah. Undang-undang akan perlindungan data pribadi, jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki. Saya belum bisa bilang karena saya masih nunggu penegasan dari pemerintah teknisnya sejauh mana, akan tapi undang-undang itu yang. Ya, ini kalau kita bahas tadi terkait dengan kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia, ada beberapa hal yang cukup disayangkan begitu ya terkait dengan gonjang-ganjing apakah pesawat Boeing 50 unit akan dibeli, ternyata kabarnya iya gitu ya, mempertanyakan juga dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Garuda sendiri ini saat ini fundamentalnya masih cukup masih cukup bleeding ya, struggling lah ya begitu, tapi ternyata juga kemudian belum cukup baik, sudah dibeli lagi pesawat Boeing 50 unit ini juga kemudian nantinya justifikasinya seperti apa? Apakah kemudian karena penurunan tarif semata-mata ke 19% Indonesia harus membayar sebesar ini begitu? Belum lagi ada tadi terkait dengan TKDN begitu. Ini jangan sampai kemudian solusi ataupun regenerasi jangka panjang akhirnya dikorbankan demi yang jangka pendek begitu ya. Iya, TKDN dan data pribadi tentu ini menjadi persoalan, mengundang kontroversi, menuai polemik karena kalau TKDN-nya dilonggarkan dengan sebegitu masifnya begitu ya, apa kabarnya kemudian dengan investasi yang harusnya datang ke dalam negeri untuk kemudian membangun pabrik, apakah kemudian akhirnya produk-produk Amerika seperti iPhone dan lain-lain ini bisa merajalela jual bebas saja, kita lagi-lagi jadi pasar atau seperti apa? Nah, ini yang kemudian harus difikirkan kembali, apakah kemudian ada peluang untuk kemudian tetap menjaga salah satunya dari TKDN itu tetap berada dalam level tertentu. Baik, kita tinggalkan informasi terkait dengan kesepakatan dagang Amerika dan Indonesia. Pemirsa, kita bergeser ke informasi lainnya di mana fenomena rojali atau rombongan jarang beli di pusat perbelanjaan bukti nyata lemahnya daya beli masyarakat. Iya pemirsa, informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.